Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandra Putri Mario Toldani, nomor absen 24 dari kelas 9E. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pertempuran Ambarawa di Magelang. Sejarah pertempuran Ambarawa. Suatu negara yang bijak adalah negara yang mengenal sejarah masa lalunya. Mengapa demikian? Karena kita sebagai suatu kesatuan di Negara Kesatuan Republik Indonesia harus mengenal sejarah negara kita sendiri. Dan satu hal yang perlu digarisbawahi adalah sejarah itu akan berulang kembali. Segala kejadian atau hal yang pernah terjadi di masa lalu, suatu saat akan terjadi pula di masa datang dengan beberapa variasi, namun esensinya atau intinya tetap sama. Selain itu, dengan mengenal, mempelajari catatan sejarah, di dalam diri kita akan timbul rasa menghargai atas apa yang kita miliki sebagai bangsa, betapa besar perjuangan dan pengorbanan para pahlawan juga pendekar dalam rangka untuk merebut kemerdekaan bangsa Indonesia ini. Pengorbanan jiwa raga, harta, dan nyawa, semua itu harus kita sadari, hormati, dan kita jadikan sebagai teladan yang baik dalam kehidupan kita. Orang boleh pandai setinggi langit, tetapi selama dia tak menulis, dia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Pramudia Anantatur, sastrawan besar Indonesia. 1. Pertempuran Ambarawa. Pada saat itu, Ambarawa telah menjadi kota militer untuk pemerintah Hindia Belanda sejak zaman penjajahan. Di sanalah didirikan Benteng Willem I yang juga disebut sebagai Benteng Pendem. Lokasi Benteng Pendem ini berada tidak jauh dari Museum Kereta Api Ambarawa yang dulu merupakan sebuah stasiun kereta. Di Ambarawa terdapat kamp khusus perempuan dan anak-anak Belanda pada masa penjajahan Jepang di Indonesia. Ambarawa sebagai kota yang memiliki kamp tawanan perang telah pasti akan didatangi oleh pasukan sekutu. Setelah kekalahan dari Jepang, pasukan sekutu mendatangi Ambarawa atas nama RAPWI untuk merehabilitasi tawanan perang dan internir. Terjadinya pertempuran di Ambarawa. Peristiwa pertempuran di Ambarawa ini terjadi pada tanggal 20 November 1945 dan berakhir hingga sampai tanggal 15 Desember 1945 antara pasukan TKR Indonesia melawan pasukan sekutu Inggris. Ambarawa merupakan sebuah kota yang terletak di antara dua kota yaitu Semarang dan Magelang, juga di antara Semarang dan Solotigo. Peristiwa Ambarawa ini pada awalnya dilatar belakangi oleh mendaratnya pasukan Inggris dari Divisi India ke-23 di kota Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945, pemerintah Indonesia memperkenankan sekutu untuk mengurus tawanan perang yang saat itu berada di penjara Magelang dan Ambarawa. Kedatangan pasukan Inggris yang kemudian diikuti oleh pasukan Nica. Sekutu lalu mempersenjatai para bekas tawanan perang Eropa tersebut, sehingga pada tanggal 26 Oktober 1945 terjadilah sebuah insiden di kota Magelang. Dan kemudian sampai pada puncaknya terjadi pertempuran antara pasukan TKR melawan pasukan sekutu Inggris. Insiden tersebut dapat diredakan dan berakhir setelah Presiden Insinyur Soekarno dan Brigadir Jenderal Battle dari sekutu datang ke Magelang pada tanggal 2 November 1945. Pada akhirnya, mereka mengadakan perundingan gencatan senjata dan memperoleh kata sepakat antara kedua pihak yang dituangkan dalam 12 pasal. Naskah persetujuan tersebut berisi antara lain sebagai berikut. Pihak sekutu dan para pasukannya akan tetap ditempatkan di Magelang dengan tujuan untuk melakukan kewajibannya melindungi dan mengurus evakuasi pasukan sekutu yang ditawan oleh pasukan Jepang RAPWI. Palang Merah atau Red Cross yang menjadi bagian dari pasukan Inggris. Jumlah pasukan sekutu harus dibatasi sesuai dengan tugasnya. Pihak sekutu tidak akan mengakui aktivitas Nica dan badan-badan di bawahnya. Tokoh pertempuran Ambarawa.
Adapun tokoh-tokoh terkenal yang terlibat dalam pertempuran di Ambarawa adalah sebagai berikut. 1. Letkol Isdiman yang gugur dalam medan pertempuran Ambarawa. 2. Kolonel Sudirman yang merupakan pimpinan pasukan Indonesia menggantikan Letkol Isdiman yang gugur dahulu. 3. M. Sarbini yang merupakan pemimpin TKR Resimen dari Magelang. 4. Brigadir Battle yang merupakan pemimpin tentara Inggris. Penyebab pertempuran Ambarawa. Penyebab terjadinya pertempuran Ambarawa adalah karena pihak sekutu ternyata tidak menepati perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Sehingga pada tanggal 20 November 1945 meletuslah pertempuran Ambarawa, yaitu pertempuran antara TKR di bawah pimpinan Mayor Soemarto dan pihak sekutu dari Inggris. Dan pada tanggal 21 November 1945 pasukan Inggris yang berada di Magelang ditarik mundur ke Ambarawa di bawah lindungan pesawat tempur. Namun, tanggal 22 November 1945, pertempuran berkobar di dalam kota dan pasukan Inggris melakukan genjaran terhadap perkampungan di sekitar Ambarawa. Pasukan TKR yang berada di Ambarawa bersama dengan pasukan TKR lainnya dari Salotigo, Boyolali, dan Kartosuro bertahan di kuburan Belanda, sehingga mereka semua membentuk garis medan di sepanjang rel kereta api yang membelah dua kota Ambarawa. Pemimpin pertempuran Ambarawa. Pertempuran di Ambarawa dipimpin oleh Kolonel Sudirman, sedangkan dari arah Magelang pasukan TKR Divisi 5 atau Purwokerto dipimpin oleh Imam Androngi yang melakukan serangan fajar pada tanggal 21 November 1945. Serangan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memukul mundur pasukan Inggris yang berada di Desa Pingit. Pasukan yang dipimpin oleh Imam Androngi ini berhasil menduduki Desa Pingit dan melakukan perebutan terhadap desa-desa yang berada di sekitarnya. Batalion Imam Androngi kemudian meneruskan gerakan pengejarannya terhadap sekutu. Lalu, Batalion Imam Androngi diperkuat oleh 3 batalion dari Yogyakarta, yaitu Batalion Sugeng Batalion 10 di bawah pimpinan Mayor Soeharto dan Batalion 8 di bawah pimpinan Mayor Sarjono. Pada akhirnya, pihak sekutu terkepung. Meskipun demikian, pasukan musuh mencoba untuk menerobos kepungan itu dengan cara melakukan gerakan melambung dan mengancam kedudukan pasukan TKR menggunakan alat-alat berat seperti tank dari arah belakang. Untuk mencegah terjadinya jatuhnya korban jiwa, pasukan TKR mundur ke Bordono. Dengan bantuan Resimen 2 yang dipimpin oleh M. Sarbini, Batalion Polisi Istimewa dipimpin oleh Oni Sastromojo dan batalion dari Yogyakarta, dan hal ini mengakibatkan gerakan sekutu berhasil ditahan di Desa Jambu. Di Desa Jambu inilah para komandan pasukan melakukan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Kolonel Holland Iskandar. Rapat tersebut menghasilkan pembentukan komando yang disebut markas pimpinan pertempuran, yang bertempat di Kota Magelang. Sejak saat itulah Ambarawa dibagi menjadi 4 sektor, yaitu sektor utara, sektor selatan, sektor barat, dan sektor timur. Kekuatan pasukan tempur disiagakan secara berganti-gantian. Tepat pada tanggal 26 November 1945, Letnan Kolonel Isdiman yang merupakan pimpinan pasukan dari Purwokerto gugur. Pada saat itulah Kolonel Sudirman, Panglima dari Divisi 5 di Purwokerto, mengambil alih pimpinan pasukan. Situasi pertempuran pengutukan pasukan TKR Indonesia. Kronologi terjadinya puncak pertempuran Ambarawa. Pada akhirnya, tanggal 5 Desember 1945, sekutu dan pasukannya terusir dari Banyu Biru. Pada tanggal 19 Desember 1945, Kolonel Sudirman mengambil prakarsa untuk mengumpulkan setiap komandan sektor. Setelah mempelajari situasi medan pertempuran, dalam kesimpulan Kolonel Sudirman dinyatakan bahwa sekutu telah terdesak sehingga perlu dilaksanakan serangan yang terakhir. Rencana serangan yang terakhir tersebut disusun sebagai berikut. 1. Serangan dilakukan serentak dan mendadak dari semua sektor. 2. Sektor komandan sektor memimpin pelaksanaan serangan. Setiap komandan sektor memimpin pelaksanaan serangan. 3. Pasukan Badan Perjuangan atau Laskar menjadi tenaga cadangan. 4. Hari serangan dilakukan pukul
4.30 tanggal 20 Desember 1945. Akhir dari pertemuan Ambarawa ini terjadi pada tanggal 12 Desember 1945 dini hari, yang kemudian pasukan TKRI Indonesia bergerak menuju pos-posannya masing-masing. Hanya dalam waktu setengah jam, pasukan TKRI berhasil mengepung pasukan musuh yang ada di dalam kota. Pertahanan sekutu yang terakhir dan terkuat diperkirakan di Benteng Willem yang terletak di tengah-tengah kota Ambarawa. Lalu, kota Ambarawa dikepung selama 4 hari 4 malam. Sekutu merasa kedudukannya semakin terdesak dan berusaha keras untuk mundur dari medan pertempuran. Hingga pada akhirnya, tanggal 15 Desember 1945, Sekutu meninggalkan kota Ambarawa dan mundur ke kota Semarang. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.